Semangat pagi, salam olahraga, salam anak kreatif Indonesia. Kita berjumpa lagi dengan saya, Asta Hidayati. Hari ini kita akan belajar materi variasi gerak dasar, terutama di permainan bola kecil. Apa? Pasti suka semuanya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa cuci tangan tuh, yang belum cuci tangan. Silahkan cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Cuci tangannya pakai sabun. Itu ya. Monggo cuci tangan dulu. Terima kasih semuanya sudah cuci tangan. Hari ini tadi sudah ditampilkan saudara kita Ananda Adit dari SD Ngentak ya. Tadi bermacam-macam gerakannya. Seperti itulah kita akan belajar tentang melempar, menangkap, kemudian bermacam-macam alat yang digunakan juga lapangannya, bagaimana pembuatan regunya. Gitu ya. Coba bagaimana sih lemparan di kasti? Macamnya apa saja? Silakan videonya. Oke, tadi sudah terlihat Ananda Adit membawakan lempar atas, lempar yang melambung. Itu ya. Coba, bagaimana kalau melempar melambung? Ini tangannya di atas, ya. Biar hasilnya melambung. Begitu. Kemudian kita akan, kalau mau menghasilkan lemparan yang bolanya mendatar atau setinggi dada, kita perhatikan. Kita lihat videonya. Oke, tadi sudah terlihat juga bagaimana melempar. Masih agak tinggi tapi nggak apa-apa. Yang jelas kalau bisa diterima setinggi dada. Gitu ya. Jadi bagaimana nanti anak-anak bisa bermain, suka bermain, disitulah nanti kita akan melihat lemparan setinggi dada. Lemparannya jaraknya hanya dekat, tapi cepat bolanya. Jangan pakai bola lambung, nanti malah kelebihan. Biar bolanya cepat, pakai lemparan mendatar. Kemudian ada lagi lemparan yang di bawah. Kita lihat videonya. Ada lemparan yang memakai lemparan bawah dengan bola mendatar, menyusur tanah ya. Bukan mendatar tapi menyusur tanah ya. Tadi bolanya untuk menyusur tanah itu, coba kita perhatikan sekali lagi. Sekali lagi videonya. Terima kasih. Jadi tadi terlihat ada ancang-ancang, kemudian melangkah kaki, melempar, pakai underhand, lemparan bawah, ya. Hasilnya melempar dengan bola menyusur tanah. Kemudian bagaimana cara menangkap? Kita putar videonya yang berikut. Anak-anak, sahabat kreatif semuanya, tadi Ananda Adit ini kelas 4. Sama, belum pernah menerima materi yang kayak gitu. Jadi lemparannya belum sempurna, tangkapannya belum sempurna. Tapi yang jelas dia udah bisa nangkap, kena, nangkap, kena. Begitu. Arahnya dari atas, diterima, tangannya sudah dari atas. Itu ngarah ke dada. Kemudian kalau bola yang mendatar bagaimana? Kita lihat videonya.
Tinggal nutup sama narik dada. Nah, terus tarik ke dada. Tinggal nutup sama narik dada. Nah, terus. Sudah terlihat berkali-kali tadi Ananda Adit menangkap bola. Kakinya terima. Nah, gitu kan ya. Arahnya seperti itu. Jangan sampai bablas bolanya menyusuk mengenai dada kita kalau telat. Tapi ini sudah ada perangkap. Kemudian kalau bolanya menyusur tanah, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menangkap bola menyusur tanah? Inilah videonya. Nung 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 tuh tuh. Kalau bola dari depan kecepatannya rendah, enak aja bagaimana caranya menangkap. Udah, nggak usah diajari, secara insting kita pasti bisa menangkap. Tapi bagaimana kalau bolanya itu menyamping? Berarti kita harus menyiapkan badan kita, posisi kita di depan dada, arah bola itu di depan dada. Jadi kita harus bergeser ataupun bergeser. Kemudian baru mungkin menangkapnya maju atau menyamping, silahkan ya. Jadi kita siapkan badan kita lebih dekat dengan bola, arahnya lebih dekat dengan bola. Begitu. Kemudian sebelum kita bermain sudah kita melempar, menangkap sudah bisa. Sekarang kalau jadi pelempar yang di blender atau di pelempar atau pelambung bola kasti bagaimana? Coba kita perhatikan video berikut. Sudah diperagakan bagaimana memperagakan tadi si Adit melempar dengan lemparan bawah mengarah. Tergantung permintaannya, dia lawannya minta lebih tinggi ya diberikan lebih tinggi. Kalau lebih rendah ya jatuhnya lebih rendah. Si anak akan menyesuaikan nanti. Mudah-mudahan pas ya. Di mana si pemukul nanti meminta dengan mengacungkan tangan gini. Kita berusaha setinggi tangan. Kemudian kita kasihkan bolanya. Nah itu tergantung ya. Nggak usah diputar-putar, baru kita lempar, tapi cukup dari belakang, langsung berikan. Begitu. Kemudian kita akan melihat bagaimana memukul pada bola kasti. Ayo kita lihat berikut ini. Pada video berikut tadi si anak mencoba memukul sendiri, dilempar sendiri, dipukul sendiri. Usahakan bolanya jangan menyentuh tanah. Pak, kalau menyentuh tanah boleh nggak? Boleh, dipantulkan tanah dulu, pukul. Tapi habis itu bisa nanti lempar bola sebelum bola menyentuh tanah, pukul yang keras. Video berikutnya. Ya. 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 Oke. Ananda Adit tadi udah meminta maju, memukul bolanya siap. Udah siap, baru dia dilempar. Pukul yang keras, tas. Karena merupakan suatu kepuasan. Hasil pukulan dari pemukul itu kan lain-lain. Ada yang hasilnya itu melambung, mendatar, ataupun menyusur tanah. Terus kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita mau menangkap hasil pukulan yang melambung? Ayo coba kita perhatikan dulu ya Pak Asta ya. Jadi kita lari dulu. Katakanlah gitu, oh bolanya ke sana. Kita bergeser sedikit, set, tangkap. Baru gitu.
mungkin kita lempar. Nah, tapi bisa kita lihat juga di video bagaimana Ananda Adit menangkap bola yang melambung. Oke, Adit tadi dengan santainya. Aduh, udah sampai ke tiang hinggap. Terus diberikan ke batter lagi, ke pelempar, ke pelambung. Tapi bagaimana kalau dia tidak pas bolanya? Ayo kita harus nyari, Ananda Adit harus nyari, harus bergeser. Kemudian menangkap. Begitu? Kemudian kalau menangkap hasil pukulan yang mendatar. Bagaimana? Silakan videonya. Tinggal nutup sama narik dada. Nah, terus tarik ke dada. Tinggal nutup sama narik dada. Nah, terus sama seperti tadi. Oh, keras ini kan bolanya keras sirinya. Tinggal nutup gini, narik sini udah jadi. Oh, ke sana lagi, lemparkan. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya kalau bola hasil menangkap hasil pukulan bola yang mendatar, tadi tetap kita menyiapkan tangan kita, sek, tarik, krek, lempar. Ya. Oke. Terus sesudah pukulannya yang melambung, mendatar, tentunya ada lagi yang menyusur tanah. Menangkapnya bagaimana? Sebelumnya tetap bagaimanapun kita menyiapkan badan kita menyongsong bola. Bagaimana menyongsong bola dengan hasil bola yang mendatar, menyusur tanah. Bola yang menangkap hasil pukulan menyusur tanah. Inilah hasilnya. Tuh. 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 Kita jangan diem, mager atau apa, tetap bergerak. Biar permainan kasih itu, wah senangnya kita mengejar bola. Bola sedikit bergeser, jangan diamkan, jangan sampai diambil lawan. Kita song-song bolanya, lari, tangkap, berikan temannya. Begitu inti dari menangkap hasil pukulan. Biar lebih senang lagi, lebih gembira, kalau kita bermain itu kan tahu bagaimana bentuk lapangan. Coba kita kasih gambaran lapangan tenanan yang benar-benar dipakai. Itu bagaimana? Ini tampilannya. Lapangannya berbentuk segi panjang. 30 meter, 60. Ada ruang untuk menangkap atau penjaga belakang. Ada untuk ruang pukul. Kemudian ada ruang pelambung. Kemudian yang panjang ini apa, Pak? Kalau bebas di situ, yang nunggu mau mukul itu di ruang bebas namanya ya. Kemudian tiangnya ada 1, 2, 3. Satu yang di dekat itu jaraknya 5 meter dari garis pukul maupun garis samping. Ini namanya tiang pertolongan. Kemudian kalau yang di belakang, milih salah satu ya, ingat, milih salah satu. Ada 2 tiang, kita milih. Nanti habis dari tiang pertolongan, katakanlah dari tiang pertolongan, kemudian ke tiang hingga pertama, pulang, masuk ruang bebas. Atau kalau disebut A dan B, maka kita milih salah satu. Begitu, kita bisa mulai bermain, jangan jangan dua-duanya di tiang hinggap utama, tapi memilih salah satu. Begitu. Alatnya apa, Pak? Alat untuk bermain apa, ayo? Ada bola tenis, atau ada juga bola box, kemudian pemukul, silakan. Kemudian ada tiang untuk hinggap. Masuk ada pohon, ada tiang bendera, boleh dipakai, silakan.
Pembagian dalam permainan kasti. Tadi ada pembagian regu pemukul, kemudian ada regu jaga. Kemudian regu pemukul itu, nih, kalau digambar, kira-kira sing dadi pemukul sing ndi ya regune pemukul. Tuh, yang bawa pemukul. Wah, ini dia. Kok sama, Pak? Iya, ini seragam SD mana itu ya. Kemudian pakai lingkaran merah. Tuh, ada yang lari di sana. Mbaknya sama kakaknya lari. Itu disitulah ada regu pemukul. Kemudian regu jaga mana? Regu jaga termasuk yang melempar. Pemain belakang atau penangkap itu yang di regu jaga. Kemudian ada yang di lapangan siap ngejar bola. Itu pembagian regunya. Kira-kira berapa-berapa? Kalau cukup ya 11. Kalau nggak cukup, wah tempat saya cuma 16 Pak, satu kelas. 8-8. Putra-putri boleh digabung. Begitu? Dari pertemuan kita hari ini, kita bisa menyimpulkan tentang tadi satu arah lemparan. Arah lemparannya bagaimana? Melambung, mendatar, menyusur tanah. Terus nangkapnya bagaimana? Kalau melambung, kalau melambung tangannya di sini. Ayo kita lihat Pak Asta, kakinya. Tangkap, lempar mungkin ya. Kemudian kalau mendatar, ya serata dengan baulah kira-kira tangannya. Terima, kita lempar. Kemudian bagaimana kalau menyusur tanah? Ya kita sesuaikan. Aduh, bolanya ke sana. Kita ambil bolanya. Kita coba mamanya di depan. Ya kita maju. Kita ambil. Ya. Mungkin di samping sana. Ya kita bergeser. Begitu kalau menangkap bola yang menyusur tanah. Termasuk gambarnya tadi udah tahu bagaimana bentuk gambarnya. Adanya halaman. Di sana ada pohon mangga. Di sana ada tiang bendera. Bisa dipakai sebagai tiang. Kemudian peralatan kasti apa aja tadi? 1. Bola. Bolanya saya nggak punya Pak. Bolanya yang merah, yang keras tuh. Nggak usah yang keras. Bola kasti, bagus. Tidak sakit kena punggung, kena lemparan itu nggak sakit. Kalau bola box lebih sakit, tapi lebih kenceng. Untuk dilempar itu lebih jauh. Terus kalau bola kasti itu kalau dipukul yang pakai bola tenis bagaimana? Mendal. Suka. Begitu kena itu, aduh seneng gitu loh. Kalau yang itu kan keras, cetak. Benturannya keras sekali. Begitu alatnya ada 3. Bola, pemukul, kemudian tiang. Garis-garisnya, garis membuat sendiri. Ya silakan. Bentuknya lah udah tahu. Kemudian regunya bagaimana Pak? Pingsut. Ayo cari pasangan. Siapa yang menang sama yang menang? Boleh. Atau regunya. Itu regu A sama regu B. Kaptennya si A sama si B. Boleh. Yang paling gendut? Boleh. Yang paling kurus? Boleh. Kemudian sut. Kaptennya sut. Menang. Ambil satu anak. Ikut si satu tadi, ikut pemenang. Begitu seterusnya sampai habis. Demikian kita bertemu hari ini. Baik anak-anak kreatif yang Bapak sayangi, ingat ya, ketika nanti membuka YouTube, didampingi orang tua, boleh kakaknya, boleh neneknya, boleh ya. Kemudian simak materi di Ruang Siar Guru. Kita pasti bangga, kita pasti banyak teman di situ. Kita nanti juga akan subscribe, jangan lupa subscribe ya, like dan share. Bagikan ke teman-teman yang lain, SD yang lain, silakan. Kemudian kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Banyak loh di Ruang Siar Guru nih. Menyajikan materi-materi yang bermacam-macam. Rajin berolahraga, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun,
pakai masker kalau keluar rumah, kemudian juga jaga kebersihan. Awas, rumah kamu, halaman kamu, dijaga kebersihannya. Salam sehat, salam olahraga.